Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Bergabung sebelum kita berfirman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan waktu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau terus mengampuni salah dosa kami. Oleh sebab itu terus Tuhan ingatkan kami untuk meresponi dengan benar jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, menghibur kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan malam ini kami kembali bersyukur Tuhan. Kalau Engkau berikan kami Tuhan Yesus waktu untuk kami duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu, belajar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami, berikan kami selalu hikmat Tuhan, biar apa yang kami dengar itu kami boleh mengerti, terlebih kami boleh buahi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, teman-teman kami yang akan bergabung, baik saat ini maupun nanti melihat rekaman Engkau berkati kami semua. Sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan untuk memaparkan firman-Mu, apa yang hamba-Mu sudah pelajari, apa yang hamba-Mu sudah dengar, baca Tuhan. Biarlah semua itu daripada-Mu, biar Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh diberkati. Kami bersyukur, kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membahas malam ini 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita memasuki pembelaan Paulus terhadap pelayanannya. Pembelaan Paulus terhadap pelayanannya. Itu berarti mengindikasikan pelayanannya diserang. Pelayanannya dikritisi, dituduh yang tidak. Bahkan dapat kita katakan pelayanan Paulus didakwa. Karena itulah Paulus perlu memberikan pembelaan. Panjang dari pasal 2 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 4. Kita tentu nanti akan lihat
per pasal, per ayat. Namun, untuk malam hari ini kita akan melihat the big picture-nya, gambaran besarnya dari 2 Korintus 2 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 4. Puji Tuhan. Kita akan sampai nanti pasal 7 ayat 4. Itu satu kesatuan. Bagian-bagian yang koheren. Puji Tuhan, kita masuk ke buku kita. Masih berkaitan dengan pembelaan Paulus tentang perubahan rencana kunjungannya kepada jemaat Korintus. Pada bagian ini, mulai malam ini, kita melihat pembelaan Paulus terhadap pelayanannya. Tentu pelayanannya secara keseluruhan dan secara khusus bagi jemaat Korintus. Sebuah pelayanan yang ia sebut, ia yakini, ia klaim sebagai pelayanan perjanjian baru. Kita akan memakai kesempatan malam hari ini untuk melihat pendahuluan dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 4. Bagian yang sangat panjang, bagian yang mendominasi 2 Korintus, bagian yang merupakan pusat atau fokus dari surat ini, surat 2 Korintus. Paulus memulai bagian ini dengan sebuah metafora atau penggambaran. Metafora yang ia gunakan ialah pawai kemenangan. Sekali lagi, pawai kemenangan dari tentara yang selesai mengalahkan musuh di dalam sebuah peperangan. Tetapi syukur kepada Allah, Ia selalu memimpin kami untuk ikut dalam pawai kemenangan Kristus, karena hidup kami bersatu dengan Dia. Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. Inilah gambaran atau metafora yang Paulus gunakan di bagian awal dari pembelaannya. Metafora ini Paulus gunakan untuk menjawab kritikan jemaat Korintus yang menuduh bahwa pelayanan kerasulan Paulus itu nggak sah, nggak valid, bahwa pelayanan Rasul Paulus ke bangsa-bangsa non-Yahudi, pelayanan Rasul Paulus yang menolak keberlangsungan hukum Taurat, hukum sunat, itu nggak lain nggak bukan karangan Rasul Paulus, akal-akalan Rasul Paulus. Paulus buat-buat sendiri pelayanan semacam ini. Tentu jemaat Korintus bisa menuduh semacam ini di bawah pengaruh pendeta-pendeta palsu. Apa yang jelas, Paulus dengar tuduhan ini. Mereka memakai dasar adalah
Itu loh, lihat Paulus, hidupnya menderita terus. Dia hidup di luar perkenanan Allah Israel, hidupnya terus-menerus menderita. Paulus tidak diperkenan oleh Allah Israel. Itu buktinya. Kita dapat yakini bahwa Paulus tuh akal-akalan doang melayani bangsa non-Yahudi, melayani dengan menolak keberlangsungan hukum Taurat, hukum Sunat. Paulus tentu perlu membela ini. Kita lihat tadi salah satunya dengan metafora pawai kemenangan, puji Tuhan. Melanjutkan pembelaannya, Paulus kemudian masuk kepada perbandingan antara pelayanannya dengan pelayanan para pendeta yang cari keuntungan dari Injil. Kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah, Injil, seperti barang dagangan saja. Tujuan-tujuan kami adalah murni, sebab kami ditugaskan oleh Allah. Dan Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Paulus menggunakan perbandingan ini sebagai persiapan meletakkan dasar klaimnya bahwa pelayanannya adalah pelayanan perjanjian baru, pelayanan yang saat ini ia yakini diperkenan disertai oleh Allah Israel. Yang dinyatakan bahwa kemuliaan Allah nyata dalam pelayanan Rasul Paulus. Jadi meski dia menderita, tubuhnya semakin lemah, namun kemuliaan Allah nyata dalam pelayanannya. Karena itulah, karena Paulus menggunakan perbandingan pelayanannya dengan para rasul palsu sebagai dasar klaim, maka Paulus perlu mengelaborasi perbandingan antara pelayanannya dengan pelayanan para pedagang Injil. Pertama, perbandingan Paulus dengan para pedagang Injil. Para pedagang Injil itu mengandalkan surat rekomendasi dari gereja Yerusalem. Ini salah satu tafsiran. Entah siapa yang memberikan, tentu kemungkinan besar Rasul Petrus atau Yakobus. Namun kemudian surat rekomendasi ini kita yakini disalahgunakan oleh para pedagang Injil ini. Mereka memberitakan Injil demi kepentingan pribadi. Mereka memberitakan Injil sambil nyari keuntungan, nyari aman, nyari nyaman. Pedagang Injil mengandalkan surat rekomendasi. Paulus enggak. Paulus enggak membutuhkan rekomendasi dari manusia. Karena Roh Allah sendiri yang menulis surat rekomendasi, surat pujian, dan medianya bukan kertas atau papirus. Medianya adalah hati-hati jemaat yang diubahkan oleh berita Injil. Jadi saat para rasul palsu itu mengandalkan surat rekomendasi, surat pujian dari manusia, Paulus nggak merasa butuh itu. Paulus andalkan surat hati manusia.
karena kalianlah yang merupakan surat rekomendasi kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup. Bukan diukir pada batu, melainkan di hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Ini tentu menjadi bahan refleksi, perenungan kita. Apakah pelayanan kita itu pelayanan perjanjian baru? Karena kalau pelayanan kita pelayanan perjanjian baru yang disertai di perkenan Allah, pasti pelayanan kita mengubah hati orang. Nggak mungkin orang-orang yang kita layani bertahun-tahun, hidupnya, hatinya, pola pikir, pola bicaranya tetap begitu aja. Kalau pelayanan kita tetap nggak bisa menuliskan surat Kristus di hati orang-orang yang kita layani, kita sama dengan para pedagang Injil yang sesungguhnya butuh rekomendasi manusia. Kita akan terus cari dan cari pujian manusia, pengakuan orang lain, penghargaan sesama. Ya karena kita lihat pelayanan kita nggak bisa mengubahkan hidup orang. Paulus lihat sendiri pelayanan yang mengubahkan hidup jemaat. Karena itulah ia nggak merasa butuh yang namanya surat rekomendasi, surat pujian manusia. Itu perbandingan pertama. Kemudian Paulus pun membandingkan kemuliaan dari pelayanan perjanjian baru itu kemuliaan yang permanen dan surpassing yang begitu menyilaukan. Sedangkan kemuliaan diwakilkan oleh bagian ini, kemuliaan pelayanan Musa itu sementara dan lebih redup sifatnya. Kemudian, kedua, pelayanan Paulus, pelayanan perjanjian baru itu membuat mata hati jemaat itu nggak terselubung, nggak ditutupi oleh selubung. Sehingga setiap jemaat hari ke hari bisa makin kagum, terpesona akan karya Kristus, akan kemuliaan Kristus, akan kasih Kristus, akan kuasa Kristus. Puji Tuhan. Ini pelayanan perjanjian baru. Sedangkan pelayanan perjanjian lama, pelayanan dari hamba-hamba Tuhan palsu yang mengandalkan rekomendasi dari Gereja Yerusalem yang terus fokus pada Taurat dan Sunat, pelayanan mereka itu membuat mata hati orang-orang yang dilayani itu tetap tertutup oleh selubung. Terus fokus pada ritual, fokus pada hal-hal yang jasmania, hal yang bersifat eksternal, mencakup ritual, ibadah, pelayanan, bukan tentang motivasi, sikap hati, enggak. Tetapi terus fokus pelayanan orang-orang semacam ini, ya tadi yang bersifat eksternal, karena mata hati mereka ini tetap terselubung. Puji Tuhan. Selanjutnya Paulus masih berkaitan dengan kemuliaan Kristus tadi,
kemuliaan yang permanen, yang cahayanya itu begitu menyilaukan. Selanjutnya Paulus menjelaskan ciri-ciri dari pelayanan yang menerima kelimpahan kemuliaan Allah. Itu kita dapati di pasal 4 ayat 1 sampai 6. Pasal 4 ayat 1 sampai 6. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita masih melihat gambaran besarnya. Ciri-ciri yang Paulus berikan di ayat-ayat ini, saat kita carikan antitesisnya, antonimnya, kita akan dapati ciri-ciri dari orang yang melayani tanpa perkenanan Allah. Ciri-ciri mereka yang melayani tanpa perkenanan Allah. Pertama, mereka akan mudah putus asa. Kedua, mereka akan mudah kehilangan integritas. Demi penampilan, demi hasil pelayanan, segala cara dihalalkan. Seperti fenomena kekinian, yang penting banyak orang datang ke gereja. Segala cara diusahakan. Undang pembicara, pakai musisi, pakai WL yang paling canggih. Pokoknya segala cara digunakan untuk memperoleh hasil, yaitu jemaat yang banyak. Mudah putus asa, mudah kehilangan integritas dalam hal ini. Apapun ditempuh demi hasil. Itu kedua. Yang ketiga adalah menutup-nutupi Injil. Mudah putus asa, mudah kehilangan integritas, kemudian cenderung untuk menutup-nutupi salib Kristus. Cenderung untuk menutupi penderitaan karena nama Kristus. Karena itu selalu dipromosikan sukses menjadi kepala jika mengikut Kristus. Itulah fokus yang ditonjolkan oleh orang-orang yang melayani tanpa perkenanan Allah. Paulus nggak demikian. Paulus tidak mengenal putus asa karena ia begitu menikmati kemuliaan Allah. Paulus kedua tetap bisa jaga integritas meskipun pelayanannya terus didominasi oleh penderitaan. Tetapi integritasnya, yang penting ia terus beritakan Injil dengan ketulusan hati. Itu kan integritas. Mau hasilnya seperti apa? Yang penting ada jiwa-jiwa yang diubahkan hidupnya. Seberapapun itu, ada jiwa-jiwa, ada hati-hati yang ditulisi oleh surat Kristus. Haleluya. Ketiga, Paulus menyatakan salib Kristus dengan terang benderang, nggak ditutupi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian kembali Paulus ke tema paradoks kekuatan Allah dalam kelemahan manusia. Paulus jelaskan bahwa semua kekuatannya untuk menjalankan pelayanan yang berdampak itu semata-mata kekuatan Allah, bukan karena kemampuannya sebagai manusia yang cakap dan tangguh. Itu semua kekuatan Allah di dalam kelemahannya sebagai manusia. Itulah sebabnya Paulus begitu mengandalkan Allah.
sehingga ia menyatu dengan Kristus. Ia menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ia menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus karena sebegitunya ia mengandalkan Allah sehingga ia nggak mau terpisah dari Kristus, sehingga ia siap dengan senang hati menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Gambarannya mungkin saya dapat berikan mesin fotokopi. Penderitaan Kristus itu seperti gambar berwarna masuk ke mesin fotokopi, menghasilkan gambaran yang hitam putih. Pelayanan Paulus, penderitaan sengsara yang Paulus alami itu seperti hasil fotokopi. Dalam banyak hal mirip apa yang Paulus alami, itu merupakan replika dari penderitaan Kristus. Sehingga sungguh dalam hidupnya kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja begitu nyata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kuatan Allah di dalam kelemahannya sebagai manusia. Kemudian Paulus menjelaskan bagaimana kekuatan Allah bekerja di dalam tubuhnya yang semakin tua dan semakin lemah. Itu di pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin tua, semakin lemah oleh banyaknya aniaya. Di penjara, tentu kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kadang-kadang ditimpuki batu, kadang-kadang dipukuli, itu tentu membuat tubuh Paulus itu cepat menua, cepat melemah. Tetapi kekuatan Allah bekerja luar biasa di dalam tubuhnya yang semakin tua dan semakin lemah ini. Puji Tuhan. Kekuatan Allah yang nyata di dalam kelemahan itu menjadi dasar foundation bagi klimaks dari keseluruhan pembelaan Paulus terhadap pelayanannya. Yang ia mulai dari pasal 2 ayat 14 sampai 7 ayat 4, itu klimaksnya adalah di pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 2. Klimaksnya Paulus nyatakan bahwa pelayanannya merupakan pelayanan rekonsiliasi manusia kepada Allah. Yaitu bahwa pelayanan Paulus merupakan kepanjangan mulut Allah yang mengajak manusia untuk berdamai dengannya, dengan Allah. Puji Tuhan. Paulus dalam pelayanannya seperti mulut Allah. Kepanjangan mulut Allah panggil manusia, ayo berdamai dengan aku. Karena itulah Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memisahkan diri dari berbagai ilah atau sesembahan yang lain, sembahan di luar Allah. Tentu bagi jemaat Korintus adalah patung-patung yang disembah oleh penduduk kota Korintus. Kita tentu di zaman modern ini beda lagi sesembahan yang merupakan saingan Allah. Saat kita mau diperdamaikan dengan Allah, memberi diri diperdamaikan dengan Allah, kita harus memisahkan diri dari berhala-berhala.
berhala kenyamanan, berhala kontrol, berhala penerimaan, dan lain-lain sebagainya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah klimaks dari pembelaan Paulus, puji Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih background, latar belakang dari penjelasan panjang lebar ini? Pasal 2, 14 sampai 7 ayat 4. Ini kan panjang lebar ini. Apa sih yang menyebabkan Paulus perlu menulis pembelaan ini begitu panjang lebar? Pertama, kesadaran Paulus akan kondisi tubuhnya yang udah nggak fit lagi. Tubuh jasmanianya udah nggak sehat walafiat. Semakin tua, semakin melemah. Paulus sadar jika tidak disikapi dengan benar, jemaat Korintus akan mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran para pendeta yang merupakan pedagang-pedagang Injil tadi, yang mencap Rasul Paulus itu rasul palsu, rasul yang tidak diperkenan oleh Allah. Buktinya tuh, dia belum terlalu tua, tetapi udah peot, udah melemah, mungkin udah sakit-sakitan. Lihat tuh dia tuh. Karena itu Paulus perlu memberikan pembelaan dengan dasar teologis yang kuat, sehingga jemaat Korintus punya dasar untuk berdiri, yakin rasul yang olehnya Allah telah menyelamatkan kami adalah rasul sejati, rasul Kristus, rasul pilihan Kristus. Meskipun tadi ya, jemaat Korintus melihat dengan nyata, mendengar dengan jelas, oh Paulus di kota Efesus itu tubuhnya nggak sehat walafiat ya. Enggak. Kedua, apa yang menyebabkan pembelaan panjang lebar ini? Penolakan Paulus untuk memuji-muji diri sendiri. Konsep atau tuduhan bahwa ia akal-akalan dengan pelayanannya. Paulus menolak itu, membantah itu. Kembali, Paulus memberikan prinsip-prinsip teologis yang kokoh sehingga jemaat Korintus bisa berpegang pada prinsip-prinsip ini. Ketiga, panjang lebarnya pembelaan Paulus karena ia yakin akan ketidaktulusan para pendeta bayaran. Para pedagang Injil ini, Paulus yakin mereka itu pendeta-pendeta yang nggak tulus. Para pendeta yang meragukan kerasulan itu merupakan pendeta-pendeta yang nggak tulus melayani Kristus. Keempat, Paulus merasa terbeban banget saat melihat masih ada jemaat Korintus yang turut serta dalam penyembahan berhala. Ya, ini rangkaian panjang lebar pembelaan Paulus didasari oleh hal-hal ini.
terakhir untuk malam hari ini, puji Tuhan, apa saja prinsip-prinsip kebenaran yang kita dapati di bagian ini yang merupakan prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku sampai saat ini? Apa saja prinsip-prinsip kebenaran yang masih berlaku sampai saat ini, yang bersifat kekal kita bilang. Pertama, bahwa Kristus hadir untuk membagi sejarah kemanusiaan menjadi dua, yaitu di bawah perjanjian lama dan di bawah perjanjian baru. Di bawah perjanjian lama itu ada hukuman dan kematian. Sedangkan di bawah perjanjian baru ada kebenaran, rekonsiliasi dengan Allah, kebebasan, dan transformasi rohani. Di bawah aturan penciptaan yang lama, sebelum Kristus hadir, itu ada pembusukan dan kematian. Sedangkan setelah Yesus hadir, itu tersedia pengharapan akan kemuliaan yang kekal. Penciptaan kembali yang ultimate. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kristus yang menjadi pembagi. Sebelum Kristus, sesudah Kristus. Puji Tuhan. Kedua, yaitu bahwa pelayanan Rasul Paulus itu bersifat, atau secara eskatologis itu bersifat unik. Unik. Ya. Dan karena itu, nggak akan terulang lagi. Jadi, nggak ada perjanjian berikutnya. Nggak seperti kita di Indonesia ada orde lama, orde baru, ada reformasi. Setelah Kristus, nggak ada lagi. Nggak terulang lagi. Tidak ada perjanjian berikutnya. Tidak ada Mesias berikutnya. Haleluya. Dan Rasul Paulus itu hadir melayani tepat setelah Kristus. Karena itulah kita kenal dengan pengakuan iman rasuli. Karena yang diletakkan, diajarkan oleh rasul-rasul inilah yang menjadi patokan bagi gereja sampai detik ini. Dan sampai Yesus datang kembali yang kedua. Nggak ada. Semua harus mengacu kepada yang dituliskan oleh rasul-rasul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketiga dan terakhir malam hari ini, puji Tuhan. Pelayanan Paulus itu menjadi model bagi semua penginjil, gembala yang meneruskan pelayanannya. Semua penginjil gembala mesti menjadikan Paulus sebagai role model. Di satu sisi memang kita nggak mau dipengaruhi oleh Injil penderitaan yang mengajarkan bahwa untuk menjadi Kristen sejati harus miskin dan menderita. Berkebalikan dengan Injil kemakmuran.
Namun kita lihat pelayanan Paulus itu siap menderita demi kebenaran. Jadi menyadarkan kita bahwa kita memang perlu melatih diri siap menderita demi Kristus. Terus mengingatkan diri kita, memang demi kebenaran Kristus ditegakkan kita harus menderita. Kita mau meneladani kesetiaan teguhnya Paulus memegang kebenaran Injil, menyatakan kebenaran Injil, nggak ditutup-tutupi. Untuk Injil Kristus, ia benar-benar jaga kekudusan. Ia jalankan hidup dalam integritas tingkat tinggi. Bahkan ia siap mengorbankan segalanya seperti Kristus telah memberikan segalanya bagi gerejanya. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini lebih lagi mengingatkan kita akan mulianya pelayanan perjanjian baru. Kita semua yang berada di bawah perjanjian baru, kita hanya ada dua pilihan, mau di luar pelayanan perjanjian baru atau di bawah. Dan kalau kita mau di bawah perjanjian baru, kita melayani dalam naungan perjanjian baru, mau nggak mau kita harus benar-benar mengerti bagian-bagian ini. Kita bicara tadi tentang surat Kristus di dalam hati. Kita bicara tentang kemuliaan di dalam penderitaan, di dalam kelemahan. Kita bicara tentang hidup yang semakin hari semakin terpesona oleh kemuliaan Kristus. Karena udah nggak ditutup lagi. Tidak seperti pelayanan Musa yang harus mukanya ditutup supaya orang Israel nggak bisa melihat kemuliaan yang menyilaukan di wajah Musa. Ada selubung. Kita harus setidaknya ingat tiga bagian ini sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi orang-orang yang membawa mereka yang ada di sekeliling kita yang masih menjadi musuh Allah, masih menjadi musuh Kristus, yang adalah para antikris, memusuhi Kristus. Tuhan bisa memakai kita memperdamaikan mereka dengan Allah. Ini yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini, kiranya memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Gitu kan. Mungkin di sini kita hanya bertiga, ada Bu Rora. Bu Rora mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan tentang pelayanan, dari contohkan pelayanan Paulus. Ini nggak ada orang-orang yang ini ya, nggak ada orang-orang yang biasa nanya ya. Yang biasa nanya lagi pada sibuk, Bu. Ya. Mau nggak mau jadi boya komen ya. Ya. Mana setengah jalan lagi. Jadi gini, tadi tuh kakak tuh mikir ya, ini kan Paulus, memang lingkupnya dia itu kan pelayanan firman ya. Jadi ayat itu penderitaan karena melayani Tuhan, karena nama Kristus gitu tuh kayaknya memang, oh ya memang itu ini areanya. Nah terus kalau kita yang dalam dunia sekuler, dunia orang yang bekerja gitu ya, apa bentuknya, apa contohnya kita eh, kita mengalami seperti, ya nggak harus mengalami seperti Paulus sih ya, tapi aplikasinya contohnya seperti apa gitu yang memang kita
karena nama Kristus mengalami oke lah penderitaan dalam tanda petik gitu ya. Ya nggak seperti Paulus. Paulus mudah apa ya bilangnya memang dia lingkupnya memang menyebarkan Injil gitu ya pakai. Nah, itu ayat itu menderita karena menyebar apa? Karena nama Yesus itu masuk banget gitu di dia. Tapi bagi kita orang-orang yang bekerja yang menjadikan tempat pekerjaan ini dunia pelayanan juga, kira-kira contohnya itu apa seperti apa yang kita alami yang kurang lebih mungkin seperti Paulus alami atau mungkin ya kita nggak dapat nggak ngalami seperti itu gitu. Nggak tahu, Bu nggak tahu tuh. Dan tadi mikir, lah kira-kira apa yang seperti kita alami yang kita hari-hari ini dalam dunia pekerjaan yang kita bisa alami seperti Paulus gitu karena nama Kristus. Ya kan kita bukan pendeta di ini kan. Kayak kemarin korban-korbannya Bung Semi itu ya tugas kita itu bekerja gitu, bukan kalau mau mengini firman Tuhan ya itu tugas hamba Tuhan. Paham nggak Tapi ya, Rin? ngerti-ngerti. Pengertian Rini nih yang Rini tangkap. Maksudnya kalau misalnya di dunia sekuler, di dunia pekerjaan, Mm-mm. gini nggak sih, Bo? Misalnya kita tetap bekerja, tapi kan kita punya integritas gitu. Maksudnya tetap teman-teman lingkungan kita kan tahu kalau kita ini eh, orang Kristen, pengikut Kristus gitu. Dengan cara kita bekerja baik sesuai dengan job desk kita gitu, mereka lihat, oh iya nih beneran nih orang Kristen nih. Maksudnya mungkin ada lah penderitaan kayak seperti Boso, mungkin soal pekerjaan yang sebenarnya nih menurut pengertian Ogot ya, misalnya seperti bahwa harusnya sebenarnya ada pelayanan, tapi diminta diminta apa ya, tetap lembur atau apa, sedangkan pelayanan itu kayaknya apa ya, penting gitu. Nah, kalau dari situ menurut Rini nih bisa Mm-mm. bisa lebih mementingkan apa ya, pekerjaan dulu gitu loh, supaya jangan sampai pelayanan kita di istilahnya di apa ya, dijebein gitu loh. Jadi Hmm. kita bisa pelayanan kita maksudnya bisa dapat, kita kasih alasan, tapi kita lebih mementingkan pekerjaan karena kita ada di dunia sekuler gitu kan. Tapi tetap kita Hmm. mempunyai integritas kita sebagai pekerja di situ gitu. Dari situ kan juga udah kelihatan cara kerja kita gitu. Itu sih kalau yang Rini dapat dari Bow. Mungkin soal-soal penderitaan yang Bow maksud dari Rini lain, coba Bung Seni dapat apa? Oke, oke, oke. Iya, iya. Iya, bisa diterima. Tapi kayaknya itu nggak menderita banget deh ya, biar ya, Rin. Ya nggak sih, Rin? Ya denger. Rin, Rin, delay ya. Rin.
Maaf sekali lagi, Oh iya. kita jadi ulang nih ya. Kita Hmm. sering baca di renungan-renungan, kemudian artikel teologi itu kita temukan istilah dikotomi pelayanan yang membedakan, memisahkan antara pelayanan di gereja itu yang dianggap kudus, suci, sedangkan pelayanan kelas 2 itu pelayanan dunia kerja, marketplace. Itu kan salah, keliru itu. Kita sama-sama melayani, sama-sama kita membagikan keharuman Kristus. Hanya kalau kami full timer ya lebih fokus di gereja. Tetapi kita setingkat, kita nggak ada yang tingkat lebih tinggi, tingkat lebih rendah. Kita sama-sama memperkenalkan Kristus, membagikan keharuman Kristus. Nah, tentu bicara tentang pengorbanan berbeda. Di dunia kerja tentu menjaga integritas, menjaga etos kerja, dan lain-lain sebagainya. Untuk mendukung bahwa sungguh-sungguh kita ini dalam marketplace adalah murid-murid Kristus. Kita adalah saksi-saksi Kristus, mencerminkan karakter Kristus. Itu yang dapat saya berikan sih ya, secara singkat. Kita perlu lagi diskusi karena terus terang kita dibesarkan, kita didoktrin oleh tadi ya istilah ini dikotomi pelayanan. Itu kalau kita baca dalam buku-buku teologis itu asalnya dari gereja Katolik, karena memang dibedakan dulu tuh. Kalau jadi petani, jadi peternak itu kelas 2, itu pelayanan yang hina, pekerjaan yang hina. Sedangkan pendeta, romo, pastor itu pelayanan yang mulia. Kita udah dibentuk berabad-abad dengan pola pikir seperti itu. Dan itu susah lepas. Kita perlu diskusi, perlu pemahaman lebih lanjut, perlu aplikasi dalam hidup sehari-hari. Kita bisa nanti bandingkan, oh para pendeta bisa misalnya menyelamatkan 10 jiwa. Ternyata orang-orang di marketplace juga bisa narik teman-temannya sekantor untuk mengenal Kristus. Wah, ternyata sama-sama dong ya. Sama-sama mulia pelayanan ini. Nggak ada pelayanan kelas 2. Enggak. Pelayanan yang sama-sama mulia. Nggak ada pelayanan yang lebih hina. Nggak ada. Sama-sama mulia. Pelayanan perjanjian baru. Sama. Dengan Paulus kita bisa sama orang-orang yang kerja di marketplace, di dunia profesional. Sama ternyata. Pelayanan perjanjian baru. Meski tentu kita bahas minggu kemarin ada perbedaan-perbedaan karunia. Ada yang akan terima 10 talenta, 5 talenta. Itu kan masing-masing orang berbeda. Namun kesetiaan kita melayani itu kan yang diukur. Bukan tentang 10, 5, 1 talenta, 1 karunia, 1 pelayanan. Enggak. Yang membedakan kita adalah ketulusan kita, kesungguhan kita, kesetiaan kita. Dan tentu bicara tentang bahasan kita sore ini tentang kemampuan kita jaga hidup kudus, jaga integritas, itu kan yang menjadi fokus pada malam hari ini. Jaga integritas meskipun menderita, itu kan inti pembahasan kita. Kan itu bisa diterapkan dunia kerja, jaga integritas meskipun dijebein orang, meskipun dikucilkan teman, itu kan jaga integritas dan itu pengorbanan. Dan bagi Paulus itu mempermuliakan Kristus, itu perlu dibanggakan. Itu saat hasil integritas kita mempengaruhi orang, wah kita bisa berkata seperti Paulus, surat pujian kepada contohnya Karora, itu ada di jiwa-jiwa yang hatinya diubahkan, ada di jiwa-jiwa di dunia kerja, teman-teman kerja Karora yang hatinya diubahkan, ditulisi oleh surat Kristus di hidup mereka.
Kiranya itu bisa jadi pencerahan mungkin Kak Rora. Makasih Bung, sangat diberkati. Kedengaran kah? Halo Kak, iya nih, Kedengaran? ini baru kedengaran tadi ini kepencet. Oh ya udah. Ya Bo, ya Bo, kakak dengar itunya. Makasih, sangat Iya. diberkati. Ya, jadi Nggak ada terharu. Jadi kadang-kadang eh, Cerita pekerjaan tapi jadi terharu kita. asik. Enggak, Ngomongin. maksudnya kan memang dari dulu apa sih kita dibilangnya seringan kalau pelayanan itu yang paling utama bagaimana maksudnya memang dulu pengajaran-pengajaran yang kurang kita ngerti kan kalau sekarang oh ternyata dimanapun kita juga bisa melayani gitu loh. Di Tuhan percayakan kita bekerja di mana bisa melayani, kita berpikir pelayanan itu hanya di gereja, hanya ini hanya itu, mikirnya dulu seperti itu gitu kalau Rini. Ya, tadi kakak dengar itu yang Paulus tuh betapa menderitanya demi Hmm, Kristus gitu ya. Terus hmm. kakak pikir, kayaknya aku nggak ada penderitaan ya demi Kristus ya, maksudnya Oh, ya, enggak. dalam dunia bekerja ini kayaknya nggak ada penderitaan demi Kristus. Kayak bukan sombong gitu, tapi kayaknya mungkin ngebandinginnya Paulus tuh begitu menderitanya gitu ya, sampai mempengaruhi semua fisik-fisiknya gitu demi Kristus gitu. Nah aku ini penderitaanku apa gitu, kok kayak kita nggak berguna banget gitu. Enggak, kita anugerahnya kita terlalu banyak, Bo. Iya, asik. Oke, oke. Kalau kayak gitu kita tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Bu Rora yang berdoa. Oh, iya. Dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, karena kami sudah belajar lagi sebagian dari firman Tuhan, dari teladan hamba-Mu Paulus, Tuhan, Rasul Paulus di tengah-tengah layanan untuk menyatakan Injil-Mu, untuk memberitakan kemuliaan-Mu Yesus bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, ada banyak yang kami boleh dapatkan Tuhan Yesus, walaupun kami pribadi tidak merasa tidak ada bandingannya Tuhan Yesus, tidak ada artinya yang kami alami ini dibandingkan hamba-hambamu yang melayani Engkau Yesus pada zamannya. Tapi kami bersyukur bahwa Yesus memakai kami dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Ada banyak juga kami belum belum seperti yang Engkau mau Tuhan, masih banyak kekurangan, keterbatasan Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur oleh Roh-Mu Tuhan Yesus, oleh firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan Yesus, bahwa bersama-sama dengan kami, menyertai kami di sepanjang kami terus Tuhan rindu untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kesetiaannya, seberapa jiwa yang ada tetap memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Rini Tuhan Yesus, berkati mereka ya Tuhan, supaya lewat mereka juga ada banyak jiwa-jiwa lagi diberkati. Berkati media ya Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan rekamannya Tuhan Yesus, mereka juga mendapatkan hikmat, mendapatkan pencerahan Tuhan Yesus, mendapatkan semangat yang baru, karena ada Engkau, ada firman-Mu di dalamnya Tuhan, ada kekuatan Roh-Mu Tuhan Yesus di dalamnya, dan itu menjadi kekuatan lagi bagi jiwa-jiwa yang mendengarkan rekaman ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Nah, saudara-saudara kami yang tidak dapat bergabung, Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
tutup Bible study malam hari ini. Haleluya. Amin.